Salve fratres te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Ada yang mau memberikan kuliah gratis kepada Patris Allegro dan kawan-kawan, maka pada kesempatan ini pula Patris Allegro akan memberikan kuliah gratis kepada Pendeta MYM dan kawan-kawan. Injil Kristus versus Injil Calvinis, mana yang kamu pilih? Ya, teman-teman sekalian, ini semacam kuliah gratis untuk Anda yang menjadikan Calvin sebagai paus. Jadi kamu sebenarnya ikut Injil Kristus atau Injilnya Calvin. Barang siapa atau segelintir kontras teologis antara Injil Kristus dan Injil Calvinis. Ya, saudara-saudariku, sejarah gereja mengenal banyak upaya untuk menyelewengkan Injil menjadi sesuatu yang lain. Ada yang menjadikannya mitos, ada yang menguranginya menjadi sekedar moralitas, dan ada pula yang mengikatnya dalam sistem filsafat manusia. Salah satu bentuk mutasi itu adalah Calvinisme. Dia hadir dengan wajah teologis yang tampak intelektual, bersembunyi di balik kata-kata seperti kedaulatan Allah dan doktrin kasih karunia. Namun pada intinya dia menawarkan Injil yang berbeda dari Injil Kristus. Itu tesisnya. Apakah itu sekedar perbedaan tafsir? No. Ya, persoalan ini menyentuh inti Injil itu sendiri. Apakah manusia diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit, atau keselamatan hanya bagi segelintir orang pilihan yang sejak kekal telah ditetapkan, lalu pada waktunya diberi pencerahan rahasia untuk bisa percaya? Pertanyaan ini bukan kecil, saudara-saudari, sebab jawabannya menentukan apakah yang kita pegang adalah Injil kehidupan atau sekedar Injil buatan yang menutup pintu keselamatan bagi banyak orang. Pegang. Dokumen utama Calvinisme, Westminster Confession of Faith, tahun 1646, menyajikan sistem teologis yang disebut doktrin anugerah. Namun bila dibaca jujur, ia lebih mirip sebuah Injil gnostik. Keselamatan bukanlah respons iman terhadap Injil yang diberitakan, melainkan hasil sebuah pengetahuan rahasia yang hanya dicurahkan kepada kelompok terbatas, kaum elect, orang-orang terpilih. Injil semacam ini bukan kabar gembira bagi dunia, bukan, melainkan berita eksklusif bagi segelintir orang. Karena itu, saudara-saudari, diskusi tentang Calvinisme bukan sekedar soal perbedaan denominasi, melainkan soal Injil mana yang sebenarnya diimani. Paulus sendiri sudah mengingatkan jemaat Korintus agar tidak mentoleransi Injil lain. 2 Korintus bab 11 ayat 4. Tugas kita bukanlah bersikap manis dengan berkata, semua ini hanya variasi. No, tetapi berani menyingkap bahwa Calvinisme pada hakikatnya menawarkan sebuah Injil palsu, Injil pemilihan yang mencederai kebenaran Injil Kristus. Ya. Mari kita lihat background, latar belakang. Calvinisme tidak lahir di ruang hampa, saudara-saudari. Dia merupakan anak kandung dari reformasi abad ke-16. Ketika John Calvin berusaha merumuskan sistem teologis yang tampak rapi, konsisten, dan akademis. Karya monumentalnya, Institutes of the Christian Religion, menjadi fondasi bagi apa yang kelak dipadatkan dalam Westminster Confession of Faith. Dari sinilah seluruh kerangka Calvinis dibangun. Predestinasi mutlak, anugerah tak tertolak, pemilihan tanpa syarat, dan penebusan yang terbatas. TULIP, tulip. Sejak awal, saudara-saudari, sistem ini menjanjikan jawaban yang logis atas misteri keselamatan. Tetapi logika yang dipakai bukanlah logika Injil, melainkan logika determinisme. Allah digambarkan sebagai penguasa yang mengatur setiap detail, bahkan termasuk siapa yang pasti masuk surga dan siapa yang pasti masuk neraka, tanpa ruang bagi respons bebas manusia. Dari sini lahirlah apa yang disebut doktrin tulip, 5 poin Calvinisme, yang sering dielu-elukan sebagai ringkasan Injil kasih karunia. Oke, tapi pengalaman menunjukkan janji manis ini sering berakhir getir. Banyak orang yang awalnya terpikat oleh retorika Calvinis
akhirnya menemukan bahwa sistem ini menimbulkan kebingungan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Ada yang bertanya-tanya, apakah saya benar-benar bagian dari elect? Bagaimana? Karena mana kalau selama ini iman saya palsu? Dan tidak sedikit juga jemaat dan gereja yang retak karena infiltrasi ajaran ini. Mula-mula dibungkus dalam bahasa kesetiaan pada firman, lalu sedikit demi sedikit mempersempit Injil menjadi hanya milik segelintir orang. Dalam sejarah, saudara-saudari, gelombang Calvinisme datang dan pergi. Dia kadang bangkit dengan penuh gairah intelektual seperti yang sekarang ada di Indonesia, menguasai seminari dan gereja, lalu dengan layu karena tidak memberi kehidupan rohani yang sehat. Ya, inilah ciri khas ajaran yang meski dibungkus seolah kuat, sesungguhnya membawa benih perpecahan. Gereja yang dibangun di atas fondasi pengharapan bagi semua orang, tiba-tiba diubah menjadi klub eksklusif para pilihan. Ya. Nah, from this background, dari latar belakang inilah kritik terhadap Calvinisme menjadi mendesak. Ya, it is necessary. Persoalannya bukan sekedar preferensi teologis, tetapi tentang integritas Injil itu sendiri. Apakah Injil masih kabar baik bagi dunia, ataukah sudah berubah menjadi berita muram tentang seleksi ilahi yang tidak terbantahkan? Let's go, vamonos. Mari pertama-tama perlu kita ketahui ada bau-bau gnostisisme, dan untuk itu kita perlu memberi batasan apa itu gnostisisme. Untuk menilai apakah Calvinisme benar mengandung unsur gnostik seperti yang pernah saya ungkapkan, pertama-tama kita perlu memahami apa itu gnostisisme. Kata gnosis dari bahasa Yunani berarti pengetahuan. Dalam konteks religius, gnostisisme adalah keyakinan bahwa keselamatan datang bukan melalui iman sederhana dan relasi dengan Allah, no, melainkan melalui pengetahuan rahasia, sebuah pencerahan batin yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Sejak abad pertama, saudara-saudari, gereja sudah berhadapan dengan ajaran-ajaran gnostik. Mereka itu mengklaim memiliki rahasia ilahi yang tidak dimiliki orang Kristen biasa. Intinya bukan Kristus yang menyelamatkan melalui salib dan kebangkitannya, melainkan pengetahuan istimewa tentang siapa diri kita dan siapa Allah. Hanya mereka yang mendapat kunci rahasia itulah yang akan selamat. Maka Injil universal diubah menjadi ajaran elitis. Contoh paling jelas ini terlihat dalam agama-agama yang menekankan pencerahan sebagai jalan keselamatan. Dalam Buddhisme misalnya, keselamatan dipahami sebagai mencapai nirvana lewat akumulasi pengetahuan rohani sepanjang reinkarnasi. Keselamatan bukanlah anugerah Allah yang masuk dalam sejarah, tetapi proses pencapaian pribadi melalui pengetahuan, gnosis. Ketika pola pikir semacam ini menyusup ke dalam kekristenan, hasilnya adalah Injil yang berubah wajah. Orang tidak lagi diajak untuk percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit bagi semua, tetapi diminta menunggu penerangan ilahi khusus yang hanya turun atas kelompok terbatas. Dengan kata lain, Injil ditukar dengan sistem gnostik. Nah, inilah yang menjadi inti tuduhan terhadap Calvinisme. Karena menurut Westminster Confession of Faith, seseorang tidak bisa sungguh percaya kepada Kristus hanya dengan mendengar Injil. Dia harus lebih dahulu dilahirkan kembali secara sepihak oleh Roh Kudus, lalu diberi pencerahan rohani yang membuat dia mampu percaya. Tanpa itu, bahkan iman yang nyata dianggap palsu, fake. So, Calvinisme secara tidak sadar memproduksi pola gnostisisme, reproduksi pola gnostisisme, menjadikan pengetahuan rahasia bukan iman sederhana kepada Kristus sebagai syarat keselamatan. Ya. Nah, dari definisi gnostisisme ini kita bisa melihat bahwa Calvinisme adalah Injil gnostik. Ya. Jika gnostisisme mendefinisikan keselamatan sebagai hasil pencerahan rahasia, maka Calvinisme melalui Westminster Confession of Faith, WCF, berjalan di jalur yang sama. Bedanya, istilah yang dipakai bukan gnosis, melainkan regenerasi yang dipahami secara deterministik. Ya. Nah,
Mari kita lihat kenapa ada apa Injil Gnostik versi Calvinisme. Yang pertama tentang peran Allah Bapa. Menurut Calvinisme, Allah Bapa sejak kekekalan telah menetapkan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan binasa. Penetapan ini mutlak, tanpa syarat, dan tidak bergantung pada respons iman manusia. So, dengan demikian, Injil bukan lagi undangan universal, tetapi deklarasi eksklusif. Hanya bagi mereka yang sudah terpilih. Ya, itu tentang Allah Bapa ya. Terus bagaimana dengan Allah Putra? Apa peran Allah Putra? Yesus Kristus menurut Calvinisme hanya mati bagi kelompok terbatas, limited atonement. Ya. Salib bukan lagi lambang kasih Allah bagi seluruh dunia, no. Yohanes bab 3 ayat 16, melainkan tiket VIP bagi para elect. Ya. Jadi kabar gembira Injil dikecilkan menjadi kabar internal. Kristus mati untuk kami, bukan untuk kamu. Ya, itu peran Allah Putra ya. Jesus died for us, not for you. Yang ketiga, peran Allah Roh Kudus itu seperti apa? Masih ingat kan pendapat MIM kemarin? Allah Roh Kudus itu menyucikan janin Yesus. Disinilah inti sifat gnostiknya. WCF, Westminster Confession of Faith, menyatakan bahwa Roh Kudus lebih dahulu meregenerasi seseorang sebelum dia bisa percaya. DKL dengan kata lain, iman bukanlah pintu menuju kelahiran baru, melainkan akibat otomatis dari kelahiran baru yang diberikan hanya kepada the elect. Ya. Di saat itu, orang dicerahkan secara rohani, mendapat download supranatural, lalu tiba-tiba mampu percaya. Bagus kan? Saya juga mau jadi the elect. Tapi ada konsekuensi gnostiknya. Ya. Yang pertama, pengetahuan rahasia, di mana hanya mereka yang diberi pencerahan ilahi yang benar-benar mengenal Kristus. Iman sederhana seseorang yang percaya karena mendengar Injil dianggap palsu jika dia bukan bagian dari elect, the elect. Kemudian ada elitisme rohani. Keselamatan dikhususkan bagi kelompok rahasia yang terpilih. Orang lain sekalipun percaya dan hidup Kristen dan hidup secara Kristiani tidak dianggap sungguh selamat. Kemudian ada pengosongan Injil universal. Roma bab 10 ayat 17 mengatakan seperti ini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini oleh Calvinisme ini digantikan dengan dogma bahwa iman timbul dari regenerasi khusus yang mendahului pendengaran. So, dengan demikian, Calvinisme menukar Injil yang terbuka untuk semua orang dengan sebuah sistem mirip Gnostisisme. Keselamatan melalui pencerahan khusus yang hanya diberikan kepada segelintir orang. Injil kasih karunia berubah menjadi Injil seleksi. Ya kan? Mari kita lihat secara khusus WCF, Westminster Confession of Faith. Apa ini? Dokumen WCF tahun 1646 adalah puncak sistematisasi ajaran Calvinis. Apa yang sebelumnya berserakan dalam Institutes karya Calvin dipadatkan dalam bentuk pasal-pasal yang sampai hari ini dijunjung oleh denominasi Reformed dan Presbyterian. Tapi justru dari teks resminya terlihat jelas bagaimana Injil direduksi menjadi skema eksklusif. Mari kita lihat pasal 10 ayat 1, pemilihan mutlak. Semua orang yang telah ditentukan kepada hidup kekal dan hanya mereka itulah pada waktu yang ditetapkan dipanggil secara efektif oleh firman dan roh. Artinya, sejak kekekalan Allah menentukan siapa yang selamat, pada waktunya mereka akan dipaksa masuk ke dalam anugerah. Kritiknya, Injil bukan lagi undangan yang bebas direspons, tetapi daftar nama rahasia yang diumumkan secara sepihak. Kemudian pasal 10 ayat 2, regenerasi dahulu, iman kemudian. Manusia sepenuhnya pasif sampai ia dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Artinya iman bukan pintu keselamatan, melainkan akibat otomatis dari regenerasi yang sudah terjadi. Nah, kritiknya adalah bahwa Paulus menulis seperti ini. Iman timbul dari pendengaran, Roma bab 10 ayat 17, bukan dari pencerahan rahasia. Ya. Kemudian pasal 10 ayat 3, by elect, by dari mereka yang terpilih diselamatkan oleh Kristus melalui roh. Artinya
Ada bayi yang langsung masuk surga karena mereka elect, dan ada bayi lain yang binasa karena non-elect. Nah, inilah wajah telanjang teologi deterministik. Allah digambarkan sebagai hakim yang berkenan mengutuk bayi yang bahkan belum sempat berdosa secara sadar. Kemudian pasal 10 ayat 4, iman yang ditolak. Meskipun kalau mereka bukan elect, kalau seseorang bukan elect, sekalipun dipanggil oleh firman, tidak pernah sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Artinya, orang non-elect bisa saja mendengar Injil, bahkan percaya, tetapi iman mereka otomatis dianggap palsu. Nah, kritiknya adalah bahwa Injil universal yang berlaku bagi barang siapa, Yohanes bab 3 ayat 16, Roma 10 ayat 13, digantikan dengan Injil eksklusif yang hanya sah kalau melewati filter pemilihan Calvinis. Ya. Nah, konsekuensinya dari pasal-pasal ini jelas terlihat ya. Keselamatan sama dengan hasil seleksi rahasia, bukan respons iman. Injil sama dengan kabar gembira terbatas, bukan kabar baik bagi seluruh dunia. Dan gereja sama dengan komunitas elit spiritual, bukan tubuh Kristus yang merangkul semua orang berdosa. Nah, apa konsekuensi praktisnya, saudara-saudariku? Sebuah ajaran teologis tidak berhenti di atas kertas, tentu saja. Dia menetes, merembes ke kehidupan umat, membentuk cara orang beribadah, melayani, bahkan memandang sesamanya. Dari Calvinisme lahir sejumlah konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama, mandat misi yang dilemahkan. Ya, jika Allah sudah menentukan siapa yang selamat dan siapa yang binasa, apa gunanya memberitakan Injil? Mengapa bersusah payah menginjili tetangga, sahabat, atau bangsa lain kalau takdir mereka sudah dikunci sejak kekekalan? Hasilnya, banyak Calvinis menjadi apatis terhadap misi. Ironinya, mereka yang tetap berkhotbah tentang Kristus melakukannya bukan karena konsistensi doktrin, melainkan karena masih terikat amanat agung. Meski ajaran mereka sendiri membuat amanat itu tampak sia-sia ya. Yang kedua, gereja sebagai klub eksklusif. Calvinisme ini menciptakan garis tegas antara kami dan mereka. Kami adalah para elect, orang-orang pilihan yang mendapat anugerah khusus. Mereka adalah massa non-elect, yang sekalipun percaya, tetap dianggap palsu. Akibatnya, gereja kehilangan wajahnya sebagai rumah bagi semua orang berdosa yang mencari keselamatan. Dia berubah menjadi klub rohani yang mengedepankan identitas dogmatis, bukan tubuh Kristus yang merangkul siapa saja. Dan kemudian ada siklus kebangkitan dan kemerosotan. Sejarah mencatat, setiap kali Calvinisme bangkit, dia cepat merusak tubuh yang menampungnya. Seminari diambil alih, gereja dipengaruhi, jemaat terpecah. Lalu ketika luka semakin nyata, popularitasnya menurun. Fenomena ini berulang-ulang, naik dengan semangat intelektual, lalu runtuh oleh buah pahitnya sendiri. Sekarang kita menyaksikan kenaikan Calvinisme di Indonesia ya. Suatu ketika dia akan jatuh. Ya. Kemudian ada kebingungan dan kecemasan pribadi. Banyak orang Calvinis hidup dalam kecemasan. Apakah saya sungguh-sungguh elect? Bagaimana jika iman saya palsu? Bagaimana jika dosa saya membuktikan bahwa saya bukan pilihan Allah? Alih-alih memberi kepastian keselamatan, Calvinisme menanam benih keraguan. Injil yang seharusnya memberi damai sejahtera berubah menjadi sistem yang menimbulkan paranoia rohani. Ya, kemudian ada perpecahan umat dan keluarga. Tidak jarang ajaran ini memecah belah keluarga dan jemaat. Satu pihak merasa lebih alkitabiah karena memegang tulip, sementara pihak lain dituding sebagai Kristen palsu. Hasilnya perpecahan, luka, bahkan perpisahan di tengah tubuh Kristus. So, buah Calvinisme bukanlah damai, sukacita, dan gairah misi, melainkan apatisme, elitisme, kebingungan, dan perpecahan. Yesus berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Matius bab 7 ayat 16. Bila buahnya pahit, bagaimana mungkin akarnya sehat? Nah, mari kita lihat bantahan biblis. Calvinisme berdiri tegak di atas tafsiran tertentu atas Alkitab. Tapi mari kita uji dengan terang kitab suci secara utuh. Bangunannya retak dari fondasi. Injil sejati selalu universal, terbuka bagi barang siapa yang percaya, bukan rahasia terbatas untuk segelintir orang. Kita lihat yang pertama, Roma bab 10 ayat 9 sampai 17. Iman timbul dari pendengaran. Paulus menulis seperti ini.
Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Urutannya jelas, mendengar firman, kemudian percaya, lalu diselamatkan. Calvinisme justru membalikannya, dipilih, diregenerasi, diberi iman, baru bisa percaya. Itu bukan Injil Paulus, melainkan konstruksi asing, balok di mata. Kemudian kita lihat Roma 3:27-28, iman bukan pekerjaan. Calvinisme sering menuduh bahwa jika iman berasal dari keputusan manusia, maka iman adalah pekerjaan. Paulus sendiri menolak logika itu. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Paulus membedakan iman dari pekerjaan. So, iman adalah respons yang dikehendaki Allah, bukan usaha manusia yang meniadakan anugerah. Kemudian ada Yohanes bab 3 ayat 16, universalisme Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah meliputi kosmos dunia, bukan sekedar kelompok eksklusif. Kata kuncinya adalah setiap orang yang percaya. Yunaninya pas hopistewon. Injil bersifat terbuka, bukan rahasia selektif. Kemudian 2 Korintus bab 11 ayat 4, Injil lain. Paulus memperingatkan, jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain atau Injil yang lain, kamu mudah mentoleransinya. Persis seperti jemaat Korintus, banyak orang Kristen hari ini mudah mentoleransi Injil palsu. Calvinisme jatuh ke dalam kategori ini karena mengajarkan Injil seleksi, bukan Injil kasih bagi semua. Kemudian Ulangan bab 30 ayat 19, pilihan dan tanggung jawab. Aku menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Allah sendiri memberi manusia tanggung jawab untuk memilih. Jika manusia tidak punya kehendak bebas sama sekali, perintah Allah ini menjadi sia-sia, absurd. So, dari bantahan biblis ini bisa kita simpulkan bahwa Kitab suci secara konsisten menegaskan bahwa iman adalah respons bebas terhadap firman yang diberitakan. Calvinisme merampas tanggung jawab manusia, menutup pintu Injil universal, dan menggantikannya dengan seleksi ilahi yang arbitrer. Injil yang diberitakan Alkitab adalah kabar baik bagi semua, bukan kabar rahasia untuk segelintir. Nah, di sini ada kontras teologis ya. Perdebatan ini tidak bisa berhenti di level terminologi, penggunaan istilah-istilah. Yang dipertaruhkan adalah wajah Injil itu sendiri. Apakah Injil masih kabar baik bagi dunia, atau sudah dikecilkan menjadi kabar internal untuk sebuah klub rohani? Yang pertama, mari kita lihat Injil sejati itu apa. Ciri-cirinya universal dan inklusif, merangkul barang siapa percaya. Yohanes bab 3 ayat 16, Roma 10 ayat 13. Kasih Allah yang meluas ke seluruh dunia. Kristus mati bagi semua, bukan untuk segelintir. Iman sebagai respons bebas. Manusia mendengar, percaya, dan diselamatkan. Kabar sukacita, semua orang berdosa, betapapun busuk masa lalunya, memiliki pintu terbuka kepada keselamatan. Nah, itu Injil yang sejati ya. Kalau Injil Calvinis, cirinya seperti apa? Elitis dan eksklusif. Hanya yang elek, yang sah menerima pencerahan. Kasih Allah dipersempit, Kristus hanya mati bagi yang sudah dipilih, bukan bagi semua. Iman sebagai efek otomatis, bukan respons, melainkan akibat dari regenerasi sepihak. Kemudian kabarnya bukan kabar sukacita, tapi kabar muram. Dunia dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar manusia sejak awal ditetapkan untuk binasa. Perbedaan fundamentalnya ada di mana? Perbedaan yang mendasar. Yang pertama, sumber keselamatan. Injil sejati adalah Kristus yang bangkit. Injil Calvinis itu status pemilihan rahasia. Subjek iman dari Injil sejati adalah semua orang diundang, sementara Injil Calvinis hanya yang dibukakan secara khusus. Watak Injil, karakternya, Injil sejati itu kabar baik, Injil Calvinis itu kabar diskriminatif. Ya. Dan hasil buah rohani, Injil sejati menumbuhkan sukacita, misi, dan pengharapan. Injil Calvinis menumbuhkan kecemasan, apatisme, dan perpecahan. So, kontrasnya jelas.
Calvinisme tidak sekedar tafsir yang berbeda, melainkan Injil alternatif yang menyalahi inti kabar gembira. Injil sejati adalah undangan bagi semua orang untuk percaya dan hidup. Injil Calvinis hanyalah pengumuman seleksi yang mengutamakan daftar rahasia kaum elect. Ya. So my friends, dari pembacaan jujur atas WCF, Westminster Confession of Faith, jelas bahwa Calvinisme tidak sekedar menawarkan tafsir baru atas Injil, melainkan menggantinya dengan Injil lain. Injil pemilihan, Injil seleksi, Injil yang bercorak gnostik. Di dalamnya, keselamatan bukan lagi jawaban Allah atas iman manusia kepada Kristus yang bangkit, tetapi hak istimewa yang diberikan lewat pencerahan rahasia hanya bagi segelintir orang. Unconditional election. Akibatnya, kabar baik yang seharusnya membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa berubah menjadi kabar buruk. Sebagian besar manusia sejak kekekalan ditetapkan untuk binasa, dan iman mereka sekalipun dianggap palsu. Iman mereka sekalipun mereka beriman tetap dianggap palsu. Gereja yang semestinya menjadi tubuh Kristus yang merangkul semua orang berdosa dipersempit menjadi klub eksklusif kaum elect. Jadi perhatikan pendeta-pendeta reformed Calvinis. Tingkahnya seperti itu karena memang seperti ini. Kitab suci dari Ulangan hingga Roma, dari Yohanes hingga Korintus dengan jelas menegaskan hal sebaliknya. Allah mengasihi dunia, Kristus mati bagi semua, dan siapa saja yang mendengar Injil serta percaya akan diselamatkan. Injil sejati adalah kabar gembira bagi dunia, bukan kabar diskriminatif untuk segelintir orang. Karena itu, Calvinisme harus dihadapi bukan dengan basa-basi teologis, melainkan dengan ketegasan apostolik. Ini adalah Injil lain, dan Injil lain bukan Injil sama sekali. Paulus sudah berkata, sekalipun kami atau malaikat dari sorga yang memberikan kepadamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Galatia bab 1 ayat 8. Injil Kristus terlalu mulia untuk dikecilkan oleh logika deterministik. Injil adalah kasih Allah yang tak terbatas, yang memanggil semua orang, barang siapa percaya akan hidup. Segala yang membatasi panggilan itu menjadi pengkhianatan terhadap Injil itu sendiri. So, my friends, kalau Injil sejati berkata, barang siapa percaya akan diselamatkan, maka Injil Calvinis hanya berani berbisik, barang siapa terpilih dari awal, semoga beruntung. Kalau Kristus mati hanya untuk segelintir, maka salib bukan lagi lambang kasih Allah bagi dunia, melainkan papan pengumuman daftar nama rahasia. Itu bukan Injil, itu namanya lotre teologis. Gereja tidak dibangun di atas rahasia seleksi, tetapi di atas darah Kristus yang tercurah untuk semua. Dan kalau ada ajaran yang mengubah kabar baik menjadi kabar buruk, mari kita sebut apa adanya. Bukan Injil, tapi karikatur Injil. Ya. Calvinisme mungkin terdengar pintar, sistematik, bahkan rapi. Tetapi Injil Kristus bukan teka-teki matematis, melainkan kabar gembira yang menerobos sejarah. Allah mengasihi dunia, Kristus bangkit, dan siapa saja yang percaya akan hidup. Segala yang mempersempit itu hanyalah Injil palsu yang patut kita buang ke tong sampah teologi. Karena pada akhirnya lebih baik dituduh terlalu murah hati daripada memperkecil kasih Allah yang tidak terbatas. So, apakah Anda menganut Injil Kristus atau Injil Calvinis? Choose for yourself. Begitu ya.